Dengan adanya kolor hijau ini, hidup gue gak akan miskin lagi. Haus. Tuti mana? Tolong! Tolong! Jaga-jaga terus kita ya, harus perketat. Supaya aman ya kan? Harus biar ketangkep ini bang malingnya nih bang. Tolong! Bentar bang. Lu orang yang minta tolong ya? Dari, iya bener, dari arah sono. Itu kayaknya dari arah rumahnya si Gemoy. Batuti kayaknya. Masa sih? Hah? Apa tuh? Atlet maraton lewat bang? Bukan, Ninja Warrior. Iyalah Warrior. Itu. Balik. Woi, berhenti woi. Woi. Wah. Woi, jangan kabur lo. Bang. Jatuh kalau. Mau mana? Ampun. Udah maling lu di kampung gitu. Ajar. Buka. Buset. Berani lo. Ajar lagi. Sabar Nani. Ya ampun, badannya makin panas. Iya sabar ya. Kita minum obat aja dulu ya. Ibu cari dulu obatnya. Obatnya habis. Uang ibu juga udah habis sayang. Iya sabar. Aku harus cari uang kemana ya Allah. Kita minta tolong Bude Tuti aja ya nak ya. Sabar ya nak. Ayo. Tolong! Perhiasan Tuti hilang. Gak terima toh, pokoknya gak terima. Simpannya sudah lama-lama kok hilang. Tega banget, siapa yang ngambil? Gak mau. Kok akan tengah peting? Bodoh amat dah. Kata kali tuh masjid terbang. Kenapa, Pok? Kenapa? Perhiasanku hilang. Apa aja yang hilang? Emas sama uang Tuti. Udah, kagak usah sedih. Masih untung, tapi cuman perhiasan sama uang yang hilang ya. Loh, kok masih untung sih, Yan? Untungnya, Yen, keperawanannya kagak hilang. Aku udah gak perawan toh. Cicing heula atuh repeh heula ibu terek ngomongnya. Sabar nyatutnya, makanya kamu teh banyak-banyakin sedekah gitulah pelit-pelit. Tapi tena naonnya. Bude kemalingan. Iya toh Mia, Bude kemalingan. Kesian banget saudara lu nih, Mi.
kemalingan dia. Tapi bandanya pada hilang, tapi masih nggak ada untungnya. Untung terus. Udah rugi toh ya ini. Itu kenapa bocah lu nangis mulu? Keberisikan ya sama tua masjid. Ini Bu Yayan lagi demam. Tadinya Mia mau pinjem uang ke Bude, tapi Bude lagi kena musibah. Lu gimana mau minjemin toh Mia? Budi aja kehilangan emas, kehilangan perhiasan, kehilangan uang. Ah, kamu nih gimana toh? Kesel. Alah, Mia, aduh, karunya teuingnya si bager teh atuh kumahakeun eueuh duitna. Yen bere duit atuh kumaneh sok. Ya Allah. Bu Tuti, Ini kenapa ibu-ibu? ini si Tuti kemalingan. Innalillahi. Yang sabar ya Bu. Ikhlas, semoga ada pengganti yang lebih baik. Sabar ya, tenang ya Po. Udah. Mbak ini, maaf Mas Yanto itu lagi lembur ya hari ini? Maaf Aini nggak tahu Mbak. Soalnya seharian ini Aini kerja di luar kantor. Laki ini kagak pulang. Anaknya kenapa Mbak nangis terus? Ini Mbak lagi demam. Saya lagi butuh Mas Yanto juga untuk beli obat. Oh ya Allah. Aini ada sedikit rezeki. Ini untuk beli obat Mami. Ya, dipakai dulu Mbak. Makasih ya Mbak. Nanti saya janji bakalan saya ganti. Waduh, mana lagi tuh malingnya? Iya bang, mana tuh malingnya? Gitu. Hah? Seandainya ada yang bisa menyelamatkanku. Kasihan anakku kalau sampai aku harus berakhir di sini. Langsung mulai. Apa tuh bang? Hantu lagi ini. Setan! Kabur! Sendalku baru. Rumah. Tadi itu apaan ya? Kakek? Ini kakek? Kakek sengaja cari kamu di sini. Kakek lelah. Kakek ingin pulang ke tempat kelahiran kakek. Jadinya kakek harus mewariskan ilmu ke keturunan kakek. Setelah ini, kakek akan balik lagi ke gunung dan menghabiskan umur kakek di sana. Tunggu, kakek. Ini maksudnya apa? Yanto sama sekali nggak ngerti. Maksudnya apa ini? Coba.
kolor hijau. Maksudnya gimana sih, Kek? Yanto, kolor itu bukan sembarang kolor. Tadi kamu lihat kan, bagaimana kakek berhasil mengajar orang-orang yang mengejar kamu tanpa terlihat sama sekali. Dengan ilmu kolor hijau itu, kamu akan tidak terlihat bila memakainya. Jadi kakek pikir kamu perlu ilmu itu. Ini resikonya apa? Pakai kontrak gaib nggak? Kamu tidak usah khawatir. Selama ini kakek tidak pernah menjadikan keluarga untuk tumbang. Tapi ada pantangan. Jangan sampai orang lain mengambil kolor itu dari kamu. Apalagi sampai dicuci. Mas, Dan, bapak-bapak, ini kenapa nih Rondo kepada capek kelihatannya nih? iya Mas Yanto, ini kita habis kejar maling di rumah Bu Tuti. Bude, terus budenya gimana? Aman-aman Bang. Bu Tuti nggak apa-apa, alhamdulillah. Cuman malingnya aja nggak kekejar. Iya mas, kita hampir aja nangkep tuh malingnya. Udah kita apain aja tuh biar ketangkep tuh maling. Duh, cuman sekarang kita masih mau menyusuri nih kampung nih. Mau tahu itu larinya kemana tuh maling tuh. Padahal tuh maling udah dipukul sama dia nih, jalannya pincang udah. Gitu, oke. Ya udah bapak-bapak, Madam, lu pokoknya hati-hati semuanya ya. Jangan sampai ntar lebih parah dari ini ya. Iya, Kalau Bang. gitu saya permisi dulu ya. Iya Mas Yanto, makasih Mas. Bentar Mas. Apa? Kaki kanan Mas Yanto kenapa tuh? Sakit? Iya, ini tadi di kantor pas lagi mau ke lantai 2, keselio jatuh ya. Sedikit lah, keselio sedikit. Oh, iya. Sakit Mas ya. Yaudah, Mas bisa pulang sendiri nggak? Atau nggak nanti kita anterin pakai motor? Bisa. Bisa ya? Bisa. Iya udah. Permisi ya. Iya Mas. Hati mas. Iya. Cepat sembuh Mas. Iya. Gue ngeri ngeliatnya. Jangan denger. Kakeknya Yanto bekas maling juga. Jangan-jangan dia ngikutin kakeknya lagi. Jangan suzon lu. Suzon jadi orang lu. Awas aja ya. Kali ini aku udah ada pegangan. Tapi aku harus menghilangkan kecurigaan warga dulu. Jangan pernah tertipu dengan hal mistis yang menjanjikan keuntungan sesaat. Kamu hanya akan tersesat kalau sampai kamu mengikutinya. Maksud kamu tuh apa ya? Hah? Ceramah kamu itu gak masuk kalau ke saya. Ngerti? Ibut, takut ada maling lagi di rumahku toh. Ya elah, Tuti. Gue lagi nonton konten aja sampai kagak kedengeran suaranya. Lu apa yang ditakutin coba? Kita masih nemenin di mari. Nggak usah manja lu. Kenapa toh, Bud? Kenapa? Mau apa sih, Pot? Balik lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aduh. Kumaha tuh maling mati udah ketangkap? Ini saya mau ngasih tahu malingnya udah kabur, nggak berhasil ketangkap. Kayaknya udah jauh dari kampung sini. Bagus dong. Berarti malingnya udah kagak ada di mari. Iya kan? Bener pisan eta teh. Karena maling mati sudah kabur ke kampung sebelah, jadi kita teh pulang aja yuk. Ayo.
Alhamdulillah, akhirnya Mas Yanto pulang. Aku khawatir banget, Mas. Ini apa, Mas? Gak usah. Mas Yanto kemana aja sih, Mas? Tadi Nami demam, terus obatnya habis. Dan aku gak ada uang sama sekali. Akhirnya aku ke Bude Tuti untuk minjem uang. Tapi kasihan juga dia habis kemalingan. Untung aja tadi ada Mbak Aini. Dia minjemin aku uang, Mas. Kamu ngerti gak sih? Kamu tahu kan kalau misalnya Mbak Aini itu satu kantor sama aku? Tahu kan? Ngapain kamu minjam uang sama dia? Kamu bikin aku malu. Tapi Mbak Aini yang nawarin ke aku, Mas. Lagian juga emang aku juga nggak ada uang sama sekali untuk beli obat. Utang kita udah di mana-mana, semua orang udah nagih. Untuk makan besok aja aku nggak tahu mau ngutang kemana lagi, Mas. Ah! Duit terus kamu tuh ya. Kamu tuh sebagai istri harus jangan boros. Bisa nggak sih? Mas, tapi emang uang dari Mas tuh nggak pernah cukup untuk aku. Ibuku aja di kampung itu lagi sakit, Mas. Aku minta tolong ya, Mas, kalau Mas ada uang lebih, tolong kasih untuk ibu aku. Buat ibu? Kita aja masih ribet. Sekarang kamu mau kasih uang ke ibu? Kalau kamu mau ya udah kamu kerja. Bantuin aku, kamu tahu sendiri. Aku cuma kerja sebagai OB. Ngerti nggak? Kalau suami pulang, istri itu layani, bukan jadi beban pikiran. Ya Allah. Mas Yanto kakinya kenapa, Mas? Ya Allah, dikirain siapa? Aduh, ya Nami sampai tidur, Bu. Tadi nangis mulu, jadi gua bawa aja jalan-jalan. Dia tidur. Bu Yayan, saya juga mau bilang makasih, Bu, udah pakai jasa saya. Sampai saya juga punya uang untuk makan hari ini. Ya eleh, sama tetangga mah kagak boleh begitu. Nih, lagian mana kuat gue nyetrika, nyuci segitu banyak. Pan jadi simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Bude gimana kondisinya? Aduh, Bude sih masih trauma. Tapi untung ada Iput. Jadi Bude nggak trauma lagi. Udah agak tenang. Iya, Ibu teh udah ajak jalan-jalan tutinya biar sedikit terhibur gitunya. Iya teh aya si bager pisan gitunya. Hayu urang jajan sama atuh Iputnya. Baru bobo. Udah mimi cucu. Ya, kamu gak apa-apa toh kan? Gak apa-apa, Bude. Ya udah, nanti malam tinggal di rumah Bude ya. Soalnya Bude rada-rada trauma sama kejadian kemarin itu. Kalian semua harus mencontoh Aini. Karena penjualannya bulan ini paling bagus. Jadi kalian harus meningkatkan lagi penjualan kalian. Terima kasih banyak Pak Faisal. Terima kasih juga untuk Mbak sama Bapaknya yang pernah membantu Aini selama ini. Terima kasih ya. Oh ya ini ada surat rekomendasi dari saya. Kamu segera carikan ke finance ya. Karena bonus kamu ini cash agar kamu tidak kena potongan. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak. Ya sudah, sekarang yang lain kembali bekerja ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mas Yanto, Mbak Aini,
udah mau pulang? Iya mbak, badan saya lagi gak enak badan, agak meriang kayaknya. Oh ya, aku kayaknya ada obat. Nih, ini diminum sesudah habis makan ya. Ini dia malingnya bang. Saya ngeliat pakai mata saya sendiri. Mbak terima kasih ya mbak ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Mari mbak. Hati-hati mas. Mia, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu tuh harus balikin lagi uang yang kamu pinjam sama Mbak Aini. Dan kamu jangan minjem-minjem sama yang lain. Kalau kamu sampai minjem, aku malu dianggapnya aku tuh nggak becus jadi suami. Kamu ngerti nggak sih? Iya mas. Aduh, ada baby gemes ini. Tinggal di sini aja sama nenek ya. Nenek punya sesuatu loh buat kamu. Gemes. Mas Yanto udah baikan. Tadi di kantor sakit kan? Loh, kamu sakit mas? Kok nggak bilang Mas Yanto sakit apa? Enggak, cuma meriang aja kok ya. Udah nggak apa-apa. Oh iya mbak, ini aku mau balikin uang yang dipinjam sama Am. Mia, maaf yang ngerepotin ya. Enggak, sama sekali nggak ngerepotin kok. Mbak Aini tuh udah banyak ngebantu saya. Apalagi sekarang ini saya bekerja di kantor sebagai OB itu karena Mbak Aini loh. Terima kasih ya. Sama-sama mas, kebetulan juga lagi ada lowongan di kantor saya. Mia, ini anaknya dititip aja ke ibu kalau kamu lagi sibuk. Woi maling! Woi maling! Mia, aku bantu yang lain dulu ya. Mana maling? Maling! Woi maling! Buset dah, cepet banget tuh maling lari. Tahu bang? Bang, ini dia malingnya bang. Saya ngeliat pakai mata saya sendiri. Kalau dia memasukkan sesuatu di tasnya. Jangan kasar ngomong ya, gua nggak pernah maling. Lu yang maling ada. Lihat kaki lu, pincang. Semalam habis gua pukul kan? Jangan bohong lu. Nih bapak-bapak, gimana kalau kita geledah aja tasnya? Silakan. Nih, periksa. Iya, gua geledah sini. Wah, Banyak lagi. Sumpah, gua aja nggak tahu kenapa ini uangnya ada di tas gua nggak tahu. Oncom, ini duit sama gelang, lu kira kodok bisa loncat ke tas lo. Gua mana tahu. Nggak tahu. Nah, gua tahu. Lu alasan ikutan ronda. Padahal masa tuh komplotan mereka kan lu. Enggak kayak gitu. Bentar bang. Kita dengerin dulu penjelasan Bang Japir ya. aman nih. Ini waktunya gua bikin warga percaya lagi sama gua. Gak usah pakai penjelasan, ini udah ada buktinya nih di tasnya dia nih. Udah, kalau gitu kita bawa aja ke warteg. Hah? Bang, kok warteg bukan kantor polisi? Dia kan lapar nih, biar kenyang. Kalau udah kenyang baru kita bawa ke kantor polisi. Iya juga sih, kita sebagai warga yang beradab harus isi perut dulu, bawa ke warteg. Kan kita juga lapar, Bang Dani juga lapar kan? Udah kita bawa Bang. Udah nggak usah pakai penjelasan, ayo bawa. Udah. Ayo kita bawa. Mas Yanto nggak apa-apa kan? Enggak. Kenapa? Waalaikumsalam. Tadi Mas Yanto keren banget nangkep malingnya. Oh, alhamdulillah, makasih ya Yanto udah bantuin kita. Eleh, keren banget Mas Yanto, udah kayak jagoan-jagoan di TV-TV. Cakep bener dah. Maneh teh bener pisan Yen.
Iput mah setuju atunya. Ayan teh kasih pisan eta mah. Laki orang. Namanya juga warga sini kan saling membantu ya kan? Walah, alhamdulillah kalau kampung kita udah aman. Terus malingnya udah ketangkep. Terus nasib uang saya gimana toh? Oh udah kita bawa kantor polisi. Ternyata dia ini pura-pura ikutan ronda bareng sama kita. Taunya maling juga. Nah, berarti uangnya Bude ketemu toh? Kalau nggak salah sih di tasnya itu cuman ada gelang sama duit. Tapi udah kita sering kantor polisi. Loh, uangnya Bude bukan dikembali nama Bude, kenapa dikasih ke kantor polisi sih? Maka kita tahu. Agak tahu. Ay, aku nggak yakin ya kita tuh beneran nangkap maling. Aku malah curiga sama Mas Yanto. Soalnya kaki kanan Mas Yanto tuh sakit. Persis kayak maling yang semalam kita kejar karena dipukulin warga. Dani, mungkin kamu salah lihat kali. Di mana sih ini? Dengan adanya kolor hijau ini, hidup gue gak akan miskin lagi. Mas Yanto. Wah, kok nggak ada? Perasaan tadi Mas Yanto masuk ke kamar. Ya ampun, kok tiba-tiba merinding gini sih? Kok gua merinding? Malam ini aku pasti bisa dapat duit banyak dari rumahnya Aini. Pasti dia cuma ngelamun aja di jalan. Nggak mungkin dia bisa lihat aku. Apapun yang akan kamu lakukan malam ini, sebaiknya kamu urungkan niatmu itu. Mungkin manusia tidak bisa melihat, tetapi Allah selalu melihat. Kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Loh, kok dia kayaknya bisa ngeliat aku ya? Stop. Ada mas ganteng. Sebaiknya urungkan niatmu. Kayaknya dia mulai oleng deh. Ngapa tuh dia ngomong sendiri? Woi, Babang. Alah. Si Aji dan Teh kenapa tuh kumat kami sendiri lagi belajar baca puisinya? Aji dan, kamu itu lagi belajar nembak Maya toh? Enggak kok ibu-ibu.
Ya Allah. Aku kayaknya lupa ngunci jendela deh. Kok terus aku bisa ada di sini ya? Malam-malam jalan udah kayak apaan tahu. Loh, Maya, kamu jalan sendiri malam-malam, nggak takut toh ada setan? Lu kan masih perawan. Kagak baik kalau anak perawan keluyuran malam-malam. Dingin banget. Bukan setan ini, bukan setan. Ini Dani. Apa-apa setan, apa-apa setan. Mia, anakmu kenapa toh? Ini Bude tiba-tiba nangis. Oh, coba Bude gendong. Tapi kok badannya agak hangat ya Bude? Oh iya, gak apa-apa, bentar lagi juga sembuh. Nah, sekarang kamu pulang aja ke rumah ya. Tapi Bude itu setrikannya belum selesai. Nanti Bude yang nerusin, ya. Mendingan pulang sekarang ya. Nggak apa-apa Bude. Gak apa-apa. Gak apa tuh, baik-baik nang ninang, jung, nang ninang. Hati-hati yo. Ya, saya pamit ya Bude. Siap. Assalamualaikum. Hati-hati yo, Mia. Iya. Ya sudahlah. Gak usah digosok lagi. Halo, pasti yang teh jual sapi di kampungnya. Bukan. Investasi yang tembus di angka tertinggi. Jangan sombong atuh Yen. Tuh lihat, Iput juga punya duit dikirim ku salaki tinggal itu loba pisan. Bisa jajan. Tunggu di pangkalan 69. Traktir ya Yen. Siap. Ya udah Iput duluannya pulang dulu. Bye. Dadah. Ya eleh. Kalau gue pikir-pikir deh, gue kayak encim-encim pasar baru deh. Gelang gue banyak. Tapi kalau gue pakai keliling kampung nih, gue takut ada yang ngiri. Gue simpen aja kali. Biar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Lu diem-diem di mari ya.
Makin hari uangku semakin banyak. Hartaku juga makin banyak. Kalau kayak gini gue bisa kaya dong ya kan? Mas Yanto. Iya, tunggu bentar. Mas. Iya, kenapa? Mas Yanto kemana aja sih, Mas? Aku tidur sampai bangun pun Mas Yanto nggak ada. Aku ada urusan. Memangnya kenapa sih ya? Tumben nanya. Ya wajar dong, Mas. Aku kan istri kamu. Lagian kemarin juga aku bingung. Aku lihat kamu masuk ke kamar. Terus pas aku masuk, kamunya nggak ada. Udah diam. Bisa diam gak sih kamu? Di kampung kita ini, sekarang itu lagi banyak maling. Aku ronda, tau nggak? Kamu kira aku ngapain? Nah, aneh-aneh. Iya. Astagfirullah. Sabar, Mas. Kan aku nanyanya baik-baik. Kenapa sih kamu tuh selalu ngegas? Kamu tuh... Mia, keluar! Keluar, Mia! Bude Tuti? Ada apa, Bude? Ada apa? Duitku hilang di dalam lemari, toh. Pas kamu lagi nyetrika di rumahku. Saya nggak tahu apa-apa, Bude. Bukan saya yang ambil. Lah, siapa lagi kalau bukan kamu? Cuma kamu doang masuk rumahku, toh. Sumpah demi Allah, Bude. Bukan aku yang ambil dan aku nggak pernah bohong. Bude jangan asal tuduh dong. Yang naruh uang di lemari itu kan Bude, bukan istri saya. Loh, terserah aku, toh. Lah itu rumah aku. Terserah aku mau taruh duit di mana aja. Ya udah Bude, tenang dulu dong, jangan kayak gini. Lah gimana tenang, ini uangku yang hilang, toh. Ini rumah saya Bude, sabar dulu dong. Ya tapi uangku hilang. Ya elah, ini ada apa sih Tuti? Iya. Marah-marah di rumah orang. Lu tuh ya, mungkin gue perhatiin lo. Emosian aja lo. Lah kamu nggak tahu duit aku hilang. Kamu nggak tahu rasanya gimana duit hilang, ngerti? Sabar. Bu Tuti, kan ini belum tentu terbukti. Jadinya fitnah loh kalau salah. Lu Tuti, ari kamu tanya, asal kamu tahu Tut, ibu juga sama kehilangan duit. Hah? Yayan juga emasnya hilang. Jadi bukan kamu doang, atuh. Awak kabeh aya nu nyolong. Nah, kan gimana rasanya kalau hilang toh? Pasti pengen ngamuk-ngamuk toh. Makanya kamu teh jangan nuduh sama dia, atuh. Lah tapi aku udah nggak percaya sama dia. Bu Nurul, kayaknya emang bukan Mia deh pelakunya. Soalnya kan kagak mungkin tuh Mia berada di tempat yang berbeda tetapi di waktu yang sama. Tah, dengekeun atuh tuh. Pakai polok maneh teh, tong nuduh dia sembarangan. Karunya. Lah, bodo amat. Pokoknya aku udah nggak percaya lagi sama Mia. Cuma dia doang yang ada di dalam rumah kok kemarin. Loh, pokoknya aku udah sebel sama kamu, Mia. Mbak Maya. Mas Yanto. Ada apa sini Mbak? Mau cari Aini. Aininya di mana ya? Oh, biasa. Ya, itu. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama. Tumben ke kantor aku. Ada perlu apa? Aku mau ketemu sama bos kamu. Soalnya kata Zidan, kantor kamu ini mau bikin acara ya? Acara charity gitu di yayasan, bener gak? Oh iya bener. Cuman kemarin Zidan bilangnya sama aku katanya dia yang mau datang sendiri ke kantor. Oh ya biasalah, soalnya kan Zidan itu sibuk, jadi aku yang gantiin dia. Sebenarnya aku sih yang maksa gantiin Zidan kesini. Tapi dengan kayak gini, Zidan gak akan sering ketemu sama Aini. Oh ya udah kalau gitu, ikut aku ya. Yuk, yuk. Ternyata Maya itu jauh lebih cantik dari Aini ya. Dia benar-benar menarik dan tipe gua.
Maaf ya Mia, saya nggak mau nerima jasa kamu. Saya udah dengar dari Tuti, katanya uangnya hilang pas kamu lagi nyetrika di rumahnya. Ya Allah Bu, demi Allah, saya itu nggak pernah mencuri uang siapapun. Iya, tetap saya nggak mau nerima. Maaf ya Mia, saya lagi sibuk. Bu, saya mohon Bu, saya butuh pekerjaan banget Bu. Bu, untuk anak saya Bu, saya mohon. Bu, Bu. Mia? Mia, kamu ngapain? Kok bawa bayinya panas-panasan kayak begini? Kasihan kan? Saya lagi nyari pekerjaan Bu. Ayo. Ya udah kalau begitu, Mia di rumah aja bantuin ibunya Trika. Mau nggak? Lah, Bu! Bu Nurul! Bu Nurul! Ojo Bu Nurul, nanti uang Bu Nurul hilang seperti saya. Tuti, lu kagak boleh begitu. Itu kan ponakan lu sendiri. Tega bener lu, belum tentu juga dia yang nyolong. Semua kan kudu diinvestigasi. Bener pisan teh. Ih, Tuti masuk ujon aja. Tapi duit saya hilang kan pas dia nikah di rumah saya toh. Astagfirullahaladzim Bu Tuti, kenapa sih? Kenapa suka sekali seuzon sama orang? Kan nggak boleh begitu, apalagi nih ponakan sendiri. Kasihan kan Mia? Ibu Nurul positif 5 terus sih. Udah Mia, ayo ikut ibu yuk, pasien bayinya nangis. Ayo. Ya, karunya tuh udah nangis anaknya. Yuk. Di kipasan ikut yuk. Ayo, ibu saya duluan ya. Bu Nurul mah gak percaya aku bilangin. Pangkalan Nah, ayo. 9 aja, ayo. Perasaan kita ngeronda nonstop ya. Ya kan? Kita nggak pernah ngelihat ada satu orang pun yang aneh gitu. Ya kan? Tapi kenapa warga ada aja yang masih kemalingan? Padahal maling waktu kemarin aja udah kita laporin polisi. Nah, coba deh. Ini kita absen nih. Bapak semalam ngeronda jam berapa? Saya jam 10 baru datang. Saya malah dari jam 8. Nah, kalau saya tengah malam. Tapi harusnya aman dong ya. Apa ulah babi ngepet kali ya? Tuyul kali. Duh, masa tuyul lagi? Perasaan udah hilang tuh ya. Mbak Mia. Kenapa Mas Dani? Mbak Mia boleh minta tolong nggak Mbak Mia buat bilangin ke Mas Yanto ikut kita ngeronda. Soalnya belakangan ini kita tuh kurang personil. Loh, bukannya Mas Yanto bilang dia sering ikut ronda? Semalam juga katanya dia pergi ngeronda. Maaf Mas Dani, memangnya selama ini Mas Yanto nggak pernah ngeronda? Belum pernah Mbak, makanya nih saya mau ajakin nih lewat Mbak, mungkin mau ngeronda kali. Ya sudah Mas Dani, nanti saya sampaikan ke Mas Yanto untuk meronda. Kalau gitu saya permisi ya. Oh iya, makasih banyak Mbak. Mari, Assalamualaikum. Iya, makasih Mbak Mia. Waalaikumsalam. Wah, serem banget. Maya, sorry. Lu kok sendirian malam-malam gini? Gak takut sama kolor hijau loh? Iya, takut ya Dani, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga hidup sendiri, jadi gak kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Gue anterin lo ya, gue jagain lo sampai rumah, yuk. Aini tuh jagain, nempel mulu dia sama Zidan. Dah, gak apa. Kok jadi bawa-bawa ini? Maya. Mas, tadi aku ketemu sama Dani sama warga yang lain. Katanya mereka minta kamu malam ini ngeronda. Dan aku udah iyain. Apa? Kamu iyain tanpa sepengetahuan aku? Harusnya kamu tolak tau nggak? Ya kan Mas juga bilang ke aku kalau Mas itu setiap hari ngeronda.
Jadi ngapain kalau misalnya aku nolak mereka? Lagian aku juga heran, kalau Mas tiap hari ngeronda, kenapa tadi Dani ngomong ke aku, dia itu nggak pernah ketemu sama Mas? Ya itu karena Dani sama aku itu beda jadwal. Wajar dong kalau misalnya aku tuh ya nggak pernah ketemu sama dia. Pokoknya malam ini aku nggak mau ronda, aku ada acara. Ya udah. Mas, aku boleh minta uang belanja nggak? Uang lagi. Kamu tuh bisa nggak sih nggak ngomong soal uang? Hah? Aku baru kasih loh kamu uang bulanan. Ingat kan? Tapi Mas, uang listrik, uang belanja semua tuh udah mahal. Belum lagi aku bayar kontrakan buat rumah ini. Ah, bohong. Kamu kasih ke ibu kan? Sok-sokan kasih ke ibu kita aja kurang. Ada aja deh. Mas, aku itu kalau kasih uang ke ibu aku pakai uang aku sendiri walaupun nggak seberapa. Nah kan? Itu tahu. Kamu udah kerja setrika, ya kan? Ngapain juga harus minta sama aku sih? Mas, aku sekarang cari kerjaan itu susah. Dan kamu tahu, aku itu dituduh nyuri. Bisa diam gak sih kamu? Bikin orang banyak pikiran aja. Udah, mikir. Mas, itu uang banyak banget. Uang siapa, Mas? Ini kan bonus dari warga. Sekarang kemarin kan aku baru nangkep maling. Mas, jadi selama ini Mas punya banyak uang, tapi Mas nggak pernah ngasih ke aku. Astagfirullah, Mas. Aku tuh susah. Diam. Nih, buat 1 minggu sana. Cepetan keluar. Ambil. Udah cepetan. Waktunya beraksi. Kali ini sasaranku adalah Maya. Yanto, kenapa nggak ikut ngeronda? Hah? Ya, kata istrinya sih dia lagi ada acara. Kok dia ada aja alasannya buat nggak ikut ngeronda? Kayaknya tadi aku ngeliat sesuatu deh. Ini siapa nih? Pergi! Serem banget! Lu takut! Ini siapa nih? Tolong! Siapapun tolong! Kenapa? Lu kenapa? Kayak dikejar setan? Maling? Apa setan? Habis ngeliat bayangannya serem banget, Dani. Gimana? Ya ampun, pokoknya bayangannya bener-bener serem banget. Pokoknya yang aku ingat, bayangannya itu rambutnya gimbal. Takut banget, serem banget. Gimana ya? Kalau nggak salah sih itu ulah kolor hijau, Mbak. Hah? Apa? Kolor hijau? Iya bener. Ciri-ciri mirip kolor hijau, gimbal, terus juga suka godain perempuan. Terus gimana? Aku harus gimana? Kata orang dulu, Mbak, taruh aja bambu kuning depan rumahnya. Ya udah. Gini aja, kita kasih tahu warga buat pasang bambu kuning.
Ya, kita bagi-bagi tugas aja ya. Abang ke arah sana, kasih tahu warga-warga yang lain. Ya? Oke, Bang, saya duluan ya. Iya, Bang, cepet, Bang, cepet. Bang. Iya. Yaudah, Mai. Gue temenin lu ya, pasang bambu kuning. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, buruan. Ayo. Bambu nih. Ipan, Udin, banyak bambu nih. Pan, sini Pan, Udin. Oh, wah banyak ini, bener ini. Kabarin ke warga lain, banyak bambu kuning sini. Jadi nih ya, warga suruh kesini ya. Di sini banyak bambu. Bentar ya, Oh, iya. Ya. Tah, ari geus kieu mah kuat atunya. Dedemit setan siluman jurig teh mulai wanian kai mah hiput mah tingali atuh bampuna ge panjang kieu. Sia, kuatnya, kuat. Dengan gua pasang bambu kuning di sini, demit nggak bakal lewat sini. Yang kenceng ya nih katanya. Iya, ini ban kelar lagi. Aduh, lu pegangin dong kaki gue gemeter. Yan, ini bangkunya udah tak pegangin, yang kenceng nih, gak bakal jatuh. Yen, kamu teh kentut? Ih, mau ah. Dikit doang, Aila. Pada berisik banget sih lu. Ini kagak ikhlas banget bantuin gua. Aduh. Tah, Yen. Kalau gini makan makhluk halus teh moal daekeun kitu ganggu kamu, Yen. Waduh, ini rumah udah pakai bambu kuning. Ini juga udah. Wah, kacau ini. Bismillah. Apa-apaan sih kamu masang ginian? Lepas, Mas. Apa-apaan sih, Mas? Jangan, Mas. Ini tuh pemantau. Dengerin aku ya. Jangan pernah pasang gituan lagi. Ngerti? Zidan, maaf ya nunggu lama. Nggak apa-apa kok. Oh ya, gimana keadaan kamu? Semalam masih digangguin sama makhluk yang menyeramkan nggak? Tiap hari aja kamu perhatian ke aku kayak gini. Dia udah gak datang lagi kok. Insya Allah aman. Aku juga udah pasang bambu kuning depan rumah. Para warga juga udah pasang kok. Baguslah kalau gitu. Sebaiknya kamu perbanyak doa. Karena hanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah penangkal terbaik dari segala jin, setan, ataupun makhluk halus lainnya. Oh ya, kalau kamu nggak keberatan, sementara kamu pulang sama aku aja dulu, ya. Ya ampun, tambah meleleh nih hati aku kalau kamu kayak gini terus, Zidan. Gimana Maya? Soalnya aku sekalian mau ke rumah Bu Nurul, mau memastikan bahwa Aini dan Bu Nurul juga baik-baik aja. Kirain perhatiannya ke aku doang. Ternyata ke Aini sama ibunya juga. Kenapa kamu perhatian banget sama mereka? Kamu suka sama Aini? Sebagai sesama makhluk Allah, sudah sepatutnya dan sewajibnya kita saling sayang dan kita saling peduli. Ya udah, kita jalan sekarang. Mobil aku sebelah sana. Ayo. Seharusnya bisa ambil barang berharga lebih banyak dari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani? Nah Dani, Tumben malam-malam. Ada apa kesini? Aku datang ke sini pengen ngejagain rumah Bu Nurul sama Aini supaya terhindar dari kolor hijau. alhamdulillah. Aduh, Nak Dani baik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zidan. Zidan? Lu ngapain ke sini? Urusan Aini biar jadi urusan gua. Gua udah siap pasang badan nih buat ngejagain dia. Udah urusan aja. Kita sama-sama jagain Aini. Kamu habis dari mana, Zidan? Kebetulan tadi saya baru pulang.
sekalian barengan sama Maya. Nah, saya mampir ke sini dulu untuk memastikan kalau kamu dan Bu Nurul baik-baik saja. Perasaan Aini nggak seseneng kayak gini waktu gue bilang mau jagain dia. Oh iya, ayo Najida, duduk dulu ibu buatin teh hangat. Dani nggak diajak masuk juga, Bu? Iya, Dani juga dibuatin teh hangat lah. Masa gitu sih kayak orang lain aja. Ayo masuk, ayo. Iya ya. Ya udah. Iya udah, silakan duduk. Aku ambilin. Kamu siapin tehnya ya. Iya Bu. Oke, duduk dulu. Ibu tinggal ya, ibu mau sholat. Oke, bener. Sebentar ya. Pakai datang segala lagi lo. Lu pikir gua nggak bisa nanganin? Jangankan kolor hijau, kolor merah, kolor biru juga gua hajar, gua sikat semuanya. Ganggu aja lo. Maaf ya, cuman adanya teh manis sama beberapa cemilan. Zidan, ini untuk kamu. Makasih, Aini. Iya. Kok nggak diambilin juga, Oh, itu udah aku sediain. Apes banget gua. Ini mah sepet kayak gini rasanya. Gak kemanisan kan? Pas kok. Gak kemanisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Zidan Dani. Maya. Aku kesini karena aku khawatir banget sama kamu. Aku mau mastiin kamu baik-baik aja. Sebelum kamu khawatir sama aku, mendingan kamu pikirin diri kamu sendiri deh. Soalnya aku dengar katanya kamu diteror sama kolor hijau. Itu benar? Iya, tapi nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Dan aku juga bersyukur kalau misalnya kamu baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Untung Maya dateng. Udah pas nih. Maya sama Jidan, gua sama Aini. Mai, udah bener. Lo di sini aja, temenin kita biar rame-rame. Nanti kalau kayak gini ceritanya, kolor hijau nggak bakalan berani masuk sini, ya kan? Takut dia digebukin sama kita, ya gak? Dapat juga nih bambu. Ibu! Ningsih! 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 Ya Allah, kamu kenapa nak? Aku harus pergi. Zidan, aku bareng sama kamu ya. Mungkin lain kali. Aku harus pergi sekarang. Zidan, Waalaikumsalam. Gitu deh. Pergi lu deh tadi. Kalau gitu aku juga pamit pulang ya. Assalamualaikum. Tunggu dulu Maya. Ini udah malam. Dani, ya? Aku minta tolong sama kamu ya, tolong anterin Maya pulang. Soalnya kan kasihan perempuan pulang sendirian malam-malam kayak gini. Takutnya dia diteror lagi sama kolor hijau. Mau berduaan aja, kok ada aja gangguannya. Ya udah deh kalau gitu aku anterin deh. Ya, makasih banyak ya Dani. Iya. Ayo Mai. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Sebelum semakin banyak korban.
Mas Yanto, Mas, kok tangannya kayak gini? Aduh, jangan baik nanya. Sini aku bantu. Udah diam, jangan bikin aku kesal deh. Sebenarnya kamu itu kenapa sih, Mas? Aku ngerasa belakangan ini sikap kamu tuh aneh. Kamu tuh kalau misalnya suami ngomong, itu turutin, dengerin. Ngerti nggak sih? Aku nggak mau. Kamu tuh ya... Mas, kamu nggak apa-apa? Cuci tuh baju. Mas, jujur aja sama aku, Mas. Mas, ini kenapa sih? Mas Yanto, Mas Yanto nggak mau istirahat di rumah aja? Mas kelihatannya lagi kurang sehat. Kalau aku terus-terusan di rumah, terus ngeliat kamu, yang ada aku tambah pusing. Astagfirullah. Mas Yanto ngapain kantongin kolor kayak gini? Lu pada tahu kagak? Anaknya aja yang perempuan baru aja meninggal. Terus di badannya entu banyak banget luka bekas dicakar. Lah udah pasti toh Yen, itu pasti meninggalnya gara-gara cakaran itu toh. Ulu, eta tadi cakar naon atau harimau? Sepertinya. Ih, serem banget. Pasti itu makhluk kejadian. Betul itu. Ih, kalau memang makhluk jadi-jadian teh, eta teh harus segera ditangkap atuh, bahaya nanti. Bener banget. Loh, Pak Yanto. Kenapa toh tangannya diperban? Oh. Ini Bu De, jatuh dari motor kemarin. Lebar dong, beli motor baru. Jangan-jangan belinya pakai uang haram ya? Mas Yanto, Iya. Mas Yanto nggak mau izin aja, biar nanti Aini yang bantu izinin ke kantor. Kasian lo takut kenapa-napa. Oh, enggak apa-apa. Lagian ini cuma luka kecil aja kok, Mbak. Permisi. Udah ditungguin sama ayang gua. Aini? Kenapa Aini? Kamu mau ngomong apa? Hah? Kenapa nggak tadi aja sih pas di rumah kamu ngomongnya? Aku mau nyelidikin Mas Yanto. Oh. Jadi kamu udah percaya sama omongan aku? Aku tuh emang dari awal udah curiga sama dia. Masa setiap kali ngeronda ada aja alasannya, nggak pernah mau ikut. Iya Dan, makanya aku butuh bantuan kamu untuk kita selidikin bareng-bareng Mas Yanto. Siap, Ay. Kapanpun aku akan siap buat Ayang tercinta. Maksudnya, buat kamu maksudnya, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daninya mana, Bu?
Lah, ponakanku. Lah kita juga nungguin dia toh. Nggak usah lu tanya Dani di mana, kemana dia pergi. Yang lu butuhin sayurannya Pan ya? Ada, komplit. Udah tinggal pilih lu. No, Daninya lagi PDKT sama Ayang Embet. Lagian si Dani baru dapat telepon dari Aini, langsung ngibrit pengen ketemu. Kan atau harus sat cenanya. Sat gitu. Set. Ngemeng-ngemeng, lu udah pasang bambu kuning belum? Hah? Kita udah pada pasang lu bambu kuning. Iya betul, bambu kuning. Lu buruan pasang lu. Belum, Bu. Tapi kayaknya rumah saya juga bakalan baik-baik aja. Waduh. Sekarang mah baik-baik aja. Lu belum tahu sih kalau udah kebobolan lu baru nyahok lu. Nangis nanti kamu teh duit kamu hilang. Gue yakin pasti taruh di sini sih. Mana sih? Gue yakin pasti gue taruh di situ. Tapi sekarang kemana nih? Mas, kenapa sih ribut-ribut? Kok ini berantakan semua kayak gini? Mas sakit, Mas. Di mana kamu sembunyiin kolor hijau? Di mana? Sakit, Mas. Emangnya kamu pakai ilmu kolor hijau? Iya, Mas. Ngomong sama. Di mana kamu sembunyiin kolor hijau itu, ha? Di mana? Nggak mau, oke. Mas, kamu ngapain, Mas? Kamu diam di situ. Kamu diam. Mas sakit, tolong lepasin. Mas, yang kamu lakuin itu salah, Mas. Kamu harus insaf. Dan udah, Mas, lepasin. Ngomong sekali lagi sama aku. Ngomong yang benar. Di mana kamu sembunyiin kolor hijau itu? Ngomong. Nggak mau juga. Iya, oke. Kamu ingat ya. Kamu akan aku sembunyiin di sini selamanya. Mas, diam! Kalau kamu berani lagi macam-macam sampai warga tahu, kamu akan habis. Ngerti kamu? Kenapa sih dinemuin kolor gua? Lama-lama ngeselin juga tuh deh. Kalau kayak gini terus, yang ada kerjaan gue bisa berabe. Ketahuan gue. Pak, saya lihat rumah Bapak belum dipasang bambu kuning. Mau saya pasangin nggak, Pak? Ah, saya nggak percaya tahayul. Makanya saya nggak pasang begitu-begituan. Oh gitu ya, Pak? Iya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Iya, iya. Ngopi nih ngantuk. Bang. Bang. Itu Mas Yanto malam-malam ngapain Bang pakai kolor? Mau berenang dia Bang itu? Mau beol kali, kebelet udah deh. Jangan-jangan Bang, cerita kolor hijau itu bener Bang. Mas Yanto pelakunya. Ya udah. Gini aja Bang, kita ikutin dia ya. Supaya mastiin bener nggak di kolor hijau atau bukan. Oke. Yuk, jangan sampai kehilangan jejak kita. Oke Bang. Jalannya begitu lagi deh. Iya Bang. Lebih baik kita halangin aja Bang. Jangan. Kalau kita halangin sekarang, kita nggak punya bukti apa-apa.
Nanti tunggu dia keluar dulu, bawa hasil curiannya. Kalau emang bener dia maling, baru kita ringkus. Bener juga bang. Iya. Kok abang pinter sih bang? Berani. Yaudah gini aja deh. Bang sekarang cari warga yang lagi ngeronda, panggil ke sini. Ya, biar saya jagain terus nih dia. Oke bang. Abang hati-hati bang ya. Iya, cepetan bang. Kalau semua rumah orang kaya nggak pakai tamu bunyi, pekerjaan gue lancar. Banyak kan? Mas Yanto nyuri. Jadi bener ya Mas ya? Maling yang pertama kali hampir ketangkap sama saya, itu Mas Yanto. Mereka bisa lihat aku. Dan. Ini gue baru pertama kali, beneran. Pertama kali. Beneran. Pertama kali. Mau kemana lo sekarang? Gue tangkep lo. Kamu nggak apa-apa? Makasih ya. Tolong antarkan saya ke Mas Yanto. Aku antar kamu ke sana. Gue bisa jalan. Mau jelasin apa lagi bang? Ini buktinya apa Mas? Ada duit dipegang. Betul. Udah kita tangkap aja. Udah, hajar aja. Aja. Wait, apa nih rame-rame? Ini Pak, Mas Yanto, maling rumah Bapak. Tolong, bapak-bapak, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Jangan dengan kekerasan seperti ini. Oh, ini istrinya. Jangan istrinya sekongkol juga sama suaminya. Itu nggak bener, Pak. Saya juga baru tahu kelakuan Mas Yanto. Saya minta maaf. Tolong maafkan suami saya. Kamu jangan terus jadi pahlawan ya. Wah, udah nggak bener nih orang. Bener ini. Sini aja udah mau dihajar loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Yanto. Mas Yanto. Mas Yanto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Yanto. Semoga mau liberasi sisi Allah. Tidak mengingat Mas Yanto untuk berobat sebelum ia meninggal. Ya eleh, percuma juga dibilangin. Orang dia udah kepala batu gitu. Tuh, matinya juga begitu tuh, lihat kepentok batu. Mia, yang sabar ya, yang ikhlas. Kalau orang bersekutu dengan iblis, Bu Nurul, ya matinya begitu toh. Tah, bener pisan eta teh nya. Padahal mah atuh geus loba kajadian gitu yang mirip-mirip seperti itu, tapi manusia nawe eta mah baredegong gitu. Gak kapok-kapok toh, Bu. Masih aja dilakuin. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu.
Nggak boleh ngomong seperti itu. Kasihan di depan jenazah. Jangan sampai dosa almarhum jadi kita yang tanggung. Sabar ya, Mbak. Ini, astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi banyak air warna hijau begini nih? Ya Allah, bau banget lagi. Bau banget. Ih. Ya Allah. Meni bau pisan ieu teh nya. Ih, leuwih tina got ieu mah bauna. Pak, sebelum dimakamin, kita kuras dulu airnya, Pak ya. Airnya bukan gini. Ora kuat, kuat saya. Ya Allah. Udah kubur aja Dan. Ya udah, terpaksa jenazah langsung kita kuburin aja. Langsung kita timbun aja ya. Ya sudah, sebaiknya sekarang jenazahnya kita kebumikan. Iya. Ayo, Pak. Iya, cepetan deh. Bau banget sih. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Yuk. Gelinding, mayatnya gelinding. Aduh, dia nyemplung. Ya Allah. Ih, berubah. Kain kafannya jadi hijau. Ini pasti ajak pemuja kolor hijau. Halo, kunaon atuh eta teh jadi hijau gitu. Bener apa kata kamu, Yen? Jangan-jangan ini teh emang ajak kolor hijau. Oh, itu, Put. Ayo, Pak. Langsung aja kita timbun pakai tanah. Ya udah deh, timpa sama tanah. Mbak yang tabah ya. Setan tidak menang ketika kamu berbuat dosa, tapi setan meraih kemenangan ketika kamu berpikir bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Ya Allah, darah hari ini panas banget ya, Bu. Panas ya. Ini. Dani, Ini. kenapa Dan? Ini aku mau minta tolong. Ini barangnya Bu Ustazah ketinggalan di rumahnya Lela waktu pengajian. Aku nggak sempet kalau aku harus ke rumah Bu Ustazah. Boleh aku titip kamu? Bisa kok, biar nanti aku yang nganterin ya.